Halo, assalamualaikum. Eh, Maaf mengganggu waktunya Bu Lin. Posisi sekarang gimana ya Bu ya? Nah, ini karena sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, siang ini kan kita akan ada kegiatan observasi dari proses coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi karena waktunya sudah akan segera dimulai, jadi saya berharap Ibu bisa ke ruangan saya sebentar dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebelum masuk pada proses coaching. Saya tunggu ya Bu ya. Oke Bu, baik Bu. Nah, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ya, terima kasih. Ini ya, karena sebentar kita akan melakukan proses coaching dan Ibu percaya kepada saya untuk sebagai observer mengamati proses coaching itu. Tentunya sebelum pelaksanaan coaching itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan supaya pelaksanaan itu lebih terarah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa pertanyaan dari saya Bu ya. Yang pertama tentang perasaan Ibu saat ini, bagaimana persiapannya, seperti apa? Jadi perasaan saya hari ini alhamdulillah siap, kemudian antusias untuk mengikuti kegiatan coaching ini dan sedikit deg-degan. Alhamdulillah. Jadi persoalan deg-degan itu tidak masalah Bu ya, itu hal yang lumrah bagi kita dan saya pikir Ibu punya kompetensi untuk bisa mengatasi. Terkait dari proses coaching itu sendiri Bu ya, saat ini kompetensi yang sudah Ibu miliki seperti Kompetensi yang saya miliki saat ini, saya mampu mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan menghadirkan present dan memaksimalkan kompetensi coaching. Oke, betul banget Bu ya. Jadi ada mengembangkan pertanyaan yang bermutu berbobot, kemudian present, bagaimana kehadiran penuh dan bagaimana memaksimalkan dari potensi si coaching. Luar biasa Bu ya. Namun pada proses coaching kali ini kita fokus di kompetensi yang mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat ini yaitu bagaimana saya ingin merumuskan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi dan coaching tersebut. Ya, jadi lebih kepada bagaimana merumuskan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Jadi saya pikir tidak akan begitu sulit kalau saya melihat track record Ibu saat ini dan pengalaman Ibu mengajar, saya kira bukan hal yang sulit. Jadi bagaimana Ibu lebih kreatif lagi sebentar untuk menemukan permasalahan, kemudian menghadirkan pertanyaan yang merangsang psikologi itu untuk lebih kreatif lagi mencari solusi. Nah, mungkin yang pertanyaan terakhir Bu ya, jadi apa harapan Ibu dari proses coaching kali ini, seperti apa yang Ibu harapkan? Iya, jadi harapan saya bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian bagaimana saya memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Ya betul sekali Bu ya. Jadi pada saat proses coaching itu berlangsung, kita harus berpatokan dengan alur tirta. Bagaimana merumuskan tujuan dari psikologinya seperti apa, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah dari psikologinya, kemudian bagaimana psikologi dirangsang untuk merumuskan rencana aksi dan bagaimana tanggung jawabnya dari proses penyelesaian masalah itu. Tentunya semua itu bisa terlaksana dengan baik kalau prinsip-prinsip coaching itu Ibu pahami. Yang pertama berbasis kemitraan, bahwa Ibu sendiri sebagai coach itu levelnya sama ya, dari si coach tidak ada yang lebih diunggulkan, jadi masing-masing hanya berdiskusi mencari solusi dari permasalahan. Kemudian Ibu harus kreatif dalam mencari pertanyaan yang bermutu supaya jalannya itu proses coaching itu berjalan dengan hangat dan mengalir secara natural. Dan tentu terakhir Ibu pasti mampu mengembangkan potensi. Bukan kita sebagai coach yang harus mendominasi, tetapi hanya kita melahirkan pertanyaan yang berbobot
sehingga kita lebih memanfaatkan kompetensi si coach itu untuk mencari solusi seperti apa dan kemudian rencana hasilnya seperti apa. Saya pikir itu saja Bu ya yang kita diskusikan di pura ini, dan saya berharap dan saya juga sangat yakin Ibu bisa melewati fase ini dengan sangat luar biasa. Semangat ya Bu ya. Iya, semangat luar biasa ini. Kemudian terakhir mungkin Bu, jadi pada saat proses coaching sebentar saya bertindak sebagai observer pengamat, akan mengamati proses itu dan mencatat hal-hal yang perlu dikembangkan, bagaimana evaluasi saya tentang proses coaching yang Ibu lakukan ini, ya Bu ya. Baik. Dan segera Ibu menghubungi Pak Alwi ya akan bertugas sebagai coaching. Iya, nanti saya Segera menghubungi supaya kita bisa cepat-cepat melakukan proses. Saya pikir itu saja Bu ya. Terima kasih sudah berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa menghubungi ya Pak Alwi ya. Iya, baik, saya telepon dulu Pak Alwi. Halo, Assalamualaikum. Posisi Pak Alwi di mana? Ya, silahkan ke kantor. Kita akan melakukan proses coachingnya. Ibu tunggu di ruang kantor sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya ambil dulu ya catatan saya Bu ya. Iya, silakan. Terima kasih. Oh, kayaknya paling sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Terima Silakan. kasih Bu. Yes, silakan duduk. Pak Alwi dari mana tadi? Kebetulan tadi Bulina sementara di telepon, saya sudah sementara Jadi kita ini hanya proses coachingnya harus santai ya Pak ya, jangan dekat seperti ini, juga tetap tenang, dan saya akan stay di sini untuk mengamati dan proses coachingnya. Silakan dilanjutkan. Iya, Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah baik Bu. Kelihatannya Pak Alwi hari ini murung. Apa ada masalah yang dihadapi di sekolah? Nampak sekali ya Bu. Iya, kelihatannya murung sekali wajahnya, ekspresinya juga. Iya Bu, saya ingin mendapat pencerahan sekaitan dengan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Saya punya masalah dan sampai saat ini masalah itu belum saya menemukan solusinya. Inilah yang membuat saya galau. Oke, siap Pak. Jadi mudah-mudahan bisa mencerahkan ya hari ini ketika kita sudah ini menyelesaikan coaching bersama. Oh ya Pak, pembicaraan kita ini apa yang ingin Pak Alwi ingin mendapatkan? Gini Bu Lin, saya ingin mendapatkan ide segar sekaitan dengan strategi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya kok merasa tidak bisa mengajak mereka dalam bekerja sama untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang saya akan rencanakan dan lakukan. Padahal sebelum-sebelumnya mereka enak sekali diajak berkolaborasi. Oh, Pak Alwi ingin mendapatkan pencerahan ya dari segar untuk mengajak kembali bagaimana rekan bisa lebih aktif, berpartisipasi dalam mendukung kegiatan yang direncanakan ya. Iya Bu. Jadi sekarang merasa galaunya dengan kondisi rekan sejawat yang akhir-akhir ini saya lihat tidak bisa diajak kerjasama ya. Sekarang Pak Alwi bisa mendeskripsikan bagaimana lebih jauhnya, gimana Pak Alwi maksudkan tadi bahasa yang ini permasalahan dihadapi. Gini loh Bu Lin, saya kan sudah lama dan sudah sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tapi kok teman-teman begitu-begitu saja, tidak bisa membantu dan tidak mau diajak kerjasama. Oh, begitu ya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan Pak, yang maksud Bapak yang ingin dilaksanakan?
Ya, ya itu setiap saya mengajak mereka, mereka selalu punya alasan untuk menolak. Apakah itu alasan sibuk, ada alasan atau kegiatan lain lah, ada kegiatan keluarga lah, dan lain-lain. Membayangkan untuk mengajak mereka lagi untuk kegiatan berikutnya sudah malas, Bu. Apalagi untuk mengajak mereka nanti. Oh iya iya. Jadi Pak Alwi ya membayangkan teman-teman itu malas. Dari mana Anda berpikir begitu? Ini Bu, apa namanya, teman-teman itu mereka pada saat diajak, ya itu mereka cenderung menolak dan terkadang enggan untuk berpartisipasi. Oh, jadi Pak Alwi merasakan ada perbedaannya dari teman-teman sejawat guru. Nah, sekarang jadi Pak Alwi merasakan perbedaan dari teman. Jadi sekarang bagaimana menceritakan lebih lanjut perbedaannya, apalagi yang Pak Alwi yang rasakan sekarang? Gini Bu, di kemarin di kegiatan Kemablok, teman-teman guru itu cenderung pasif dan malas mengurusi siswa untuk ikut di kegiatan tersebut. Padahal mereka tahu kalau mereka harus terlibat karena menyangkut siswa perwaliannya. Tidak seperti dulu, mereka antusias dan mendorong serta memotivasi siswa untuk terlibat di kegiatan tersebut tanpa diminta atau diarahkan. Oh ya, jadi kalau malas mengurus itu dilihat dari mana? Dari mana saja, Pak? Iya ya Bu, atau mungkin saja saya yang malas ya, padahal mereka saja tidak malas. Terpikir ya sama Pak Alwi bahwa kegiatan itu akan membuat semua guru malas ya. Pada bagian mana tuh yang malasnya Bapak? Gini Bu, saya takut kegiatan berikutnya akan terasa lucu di mata mereka dan bahkan mereka akan menertawakan saya, Bu. Tadi kan Pak Alwi sudah menyampaikan bagaimana menggunakan model-model atau teknik. Jadi teknik atau strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Ya, karena selama ini berhasil Bu, mereka semangat dan aktif membantu. Nah, diminta atau tidak diminta dengan senang hati terlibat Bu. Oh, jadi teknik dan strategi yang paling berhasil menurut Pak Alwi di sini yang bagaimana Pak yang dipandang berhasil? Teknik dan strategi yang saya lakukan itu melakukan pendekatan personal dan mengundang mereka dalam suatu pertemuan. Lalu saya menyampaikan tujuan dan maksud saya mengundang mereka dengan menghadirkan kepala sekolah juga Bu. Nah, saya menyampaikan dengan penuh keakraban, persahabatan dan kekeluargaan yang disertai dengan ya terkadang saya bersenda gurau atau lelucon dengan mereka. Nah, tidak disampaikan seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu disampaikan secara formal. Nah, untuk kali ini tuh mereka disampaikan dengan kondisi-kondisi yang santai apapun. Dan alhamdulillah mereka merespon dan baik dan antusias untuk itu. Oh iya, luar biasa ya Pak. Menurut Pak Alwi, teknik dan strategi tadi itu kan tidak bisa dipakai dalam kegiatan tersebut. Mereka dapat merespon dengan baik. Bagaimana cara mereka merespon dengan baik dan antusias? Iya ya Bu, saya coba lagi deh supaya mereka aktif dan bisa berkolaborasi. Kan mereka merespon dengan baik dan antusias Bu. Oh, apa ada strategi atau teknik yang bisa dilakukan lagi Pak Alwi selain daripada itu? Kalau saya pikir-pikir Bu, membuat komunitas belajar boleh juga tuh Bu. Itu saya akan coba juga. Iya betul sekali ya Pak. Sejauh ini Pak Alwi sudah dapat pencerahan apa? Ya, saya tidak perlu lagi merubah teknik dan strategi saya untuk kegiatan berikutnya.
saya bisa memadukan dengan strategi lain, dan yang paling penting pendekatan personal dan komunikasi yang intens supaya mereka mudah diajak berkolaborasi kembali. Iya, jadi sangat penting ya kita berkolaborasi untuk mengajak ya untuk peserta didik atau untuk mengajak guru-guru juga selain. Oke, sekarang Pak Alwi, rencananya ke depan bagaimana? Apa saja? Saya akan mulai menata dan mengembangkan komunitas belajar yang sudah saya bentuk, Bu, dan melakukan aksi nyata berupa penularan dan penyebaran pengetahuan ke anggota komunitas belajar. Semisal praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan di kelas untuk perbaikan proses belajar di sekolah. Dari komunitas belajar inilah semoga kedepannya dapat tercipta kolaborasi dengan rekan sejawat, ya, sehingga apabila ada rekan sejawat yang belum tergabung dalam komunitas itu bisa tergugah untuk bergabung bersama-sama. Iya, semoga apa yang diharapkan Bapak ya tercapai dengan adanya kolaborasi itu sangat penting untuk mendukung bagaimana pentingnya pendidikan. Nah, Pak Alwi, sebenarnya dari mana memulai? Nanti saya akan berkonsultasi, pertama-tama Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk dilakukan pengesahan komunitas belajar, dan saya akan mengusulkan untuk dibuatkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah supaya komunitas ini punya legitimasi. Kemudian supaya dalam melakukan kegiatan sudah tidak ada lagi keraguan. Ini akan mempermantap dalam berkolaborasi menyelesaikan kegiatan-kegiatan ke depannya, khususnya di lingkungan sekolah. Oh iya, benar sekali Pak. Jadi apa dan rekan kerja yang bisa kita ajak untuk membantu Bapak dalam kegiatan ini? Siapa ya? Oh iya Bu, saya akan mencoba mengajak Pak Roni Salasa, Bu. Dia kan guru penggerak juga yang angkatan 7 kemarin. Saya akan meminta tolong untuk memberikan ide segar dan pencerahan hasil coaching dengan para rekan sejawat yang telah dia lakukan. Iya, wah hebat sekali ya Bapak. Sudah ada teman yang bisa membantu Pak Roni Salasa ya? Iya, ini saya lakukan Bu agar rekan sejawat bisa diajak berkolaborasi dalam hal apa saja dengan seluruh sivitas sekolah, Bu. Iya, sekarang Pak Alwi apa targetnya? Selesai kapan nih Bapak? 1 minggu Bu, saya kira waktunya cukup. 1 minggu ya Pak. Oh, apakah dalam waktu 1 minggu ini sudah ada program kerja yang dilakukan? Gimana Bapak? Ya, supaya ini bisa terukur Bu, kita janjian lagi ya 1 minggu ke depan. Nanti saya akan ceritakan update-nya Bu. Betul ya Pak. Jadi 1 minggu depan kita akan ketemu ya, sekalian ngopi-ngopi ya Pak di warkop yang dekat kantor bupati itu Bapak. Ya, setuju Bu, setuju sekali. Coaching asik, berkolaborasi pun bisa teratasi Bu. Ya, baik Bapak. Setelah kita berbincang-bincang kurang lebih dari 10 menit, apa yang paling dirasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, setelah diberi pencerahan dan telah di coaching dengan Ibu Lina, saya merasa lega dan menjadi bersemangat karena saya menemukan solusi atas permasalahan saya dengan rekan sejawat yang selama ini kurang merespon bila diajak untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan atau terlibat pada suatu kegiatan di sekolah. Ya, Alhamdulillah Pak. Kalau begitu, saya rasa Pak Alwi adalah guru yang hebat, yang bisa selalu berusaha untuk lebih baik dan bagaimana memajukan, dan sudah melakukan aksi nyata tentang perkembangan sekolah yang ada di SMK 3. Saya harap semoga Bapak ini bisa menjalankan apa yang sudah direncanakan, kemudian terus semangat dan menjalin kolaborasi antara rekan sejawat dan guru-guru yang ada di sekolah ini. Ya, insya Allah Bu, saya akan terus berusaha agar tetap bisa terjalin kolaborasi dengan seluruh rekan sejawat
yang ada di sekolah, dan selalu semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, terima kasih ya. Kira-kira Bapak masih ada yang perlu didiskusikan lagi ke depannya? Saya rasa sudah cukup Bu, untuk masalah ini. Nah, baik Bapak, kalau cukup begitu sudah. Terima kasih Bu, sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita saya dan memberikan pencerahan yang sangat berarti bagi saya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antar dulu Bapak. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya Pak proses coaching tadi. Saya begitu antusias mengikuti dari ritme bagaimana seperti apa, dan dari segi kompetensi Ibu saya pikir sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana Ibu bisa menghadirkan riset penolong dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ini berdasarkan dari hasil pengamatan saya, dan saat ini bagaimana perasaan Ibu setelah melewati fase coaching tadi? Ya, alhamdulillah sudah lega dan sudah menemukan solusinya dan sudah tercerahkan apa yang kita inginkan. Iya, betul sekali Bu ya. Tadi prosesnya berjalan sangat alot ya, sampai Ibu merangsang tadi Fabi untuk mencari solusi apa yang bisa diterapkan dari permasalahan. Kemudian Ibu setelah tadi di pra coaching harapan Ibu seperti ini, dan sekarang bagaimana menurut Ibu kompetensi yang ingin dikembangkan apakah sudah terpenuhi atau tercapai dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya. Nah, insya Allah. Kemudian Ibu ya, nggak apa-apa ya saya sampaikan bagaimana hasil observasi saya tadi. Secara keseluruhan Bu ya, saya menilai bahwa sudah sangat layak dan sudah sangat baik dari proses coaching yang dilakukan tadi. Saya melihat Ibu betul-betul present, betul-betul memperhatikan dari pendengar setia, dan intinya tadi ada pada saat Ibu mendalami sejauh mungkin apa persoalan dari Pak Alwi sebagai coaching, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk merangsang Pak Alwi tadi menyampaikan atau mencari ide-ide apa untuk mengatasi persoalan. Dari segi permasalahan tadi ya, kalau saya nggak salah permasalahannya tadi kurang antusiasnya ya rekan-rekan sejawatnya dalam berkolaborasi. Iya, masih kurang antusias dari teman kolaborasi dengan sejawat. Tapi nih Bu ya, sebetulnya tadi prosesnya itu masih bisa jauh lebih baik lagi. Nah, saya sudah menulis di sini pada saat tadi saat Ibu memberikan pertanyaan di rencana seperti apa yang ingin Pak Alwi lakukan, saya menangkap tadi yaitu ingin mencoba membuat komunitas belajar ya Bu ya. Iya, mencoba membuat komunitas belajar untuk mengaktifkan semua rekan sejawatnya. Iya. Nah, sebetulnya di sini Bu ya masih bisa dikembangkan. Nah, misalkan pertanyaannya, seandainya di pembentukan komunitas belajar ini ada kendala misalkan ya, dan rekan sejawatnya masih kurang antusias, nah seharusnya masih bisa ditanyakan langkah alternatif apa lagi yang bisa Pak Alwi lakukan supaya bisa kita atasi seandainya komunitas belajar ini ada kendala. Ya, seharusnya di situ bisa diulang lagi, digali lagi di situ langkah alternatifnya itu ya. Tapi secara keseluruhan sangat luar biasa Bu ya, saya mengapresiasi kinerja Ibu, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur karena bisa menyaksikan secara langsung prosesnya luar biasa tadi ya. Mungkin terakhir pertanyaan saya Bu, bagaimana hasil yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Seperti apa? Ya, jadi hasil tadi dari coaching tersebut, Pak Alwi ingin bagaimana mengaktifkan teman-teman rekan sejawatnya. Alhamdulillah dia mempunyai strategi atau model yang dilakukan, yaitu bagaimana dia berkolaborasi dengan membentuk komunitas belajar. Dengan membentuk komunitas tersebut, akhirnya dia bisa mengumpulkan teman rekan sejawat dan bisa mengaktifkan dan bisa berbagi untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang ada di sekolah tersebut.
Itu tadi dari manfaat yang didapatkan Pak Ali. Tapi kalau Ibu sendiri ya, dari secara pribadi, seperti apa nih manfaat yang didapatkan dari proses coaching tadi? Manfaatnya dari coaching tadi yang saya rasakan adalah bagaimana kita berbagi untuk menemukan solusi, kemudian untuk mendapatkan sesuatu informasi yang lebih ke depannya, dan berbagi bagaimana kita menggunakan job yang berbobot dengan menggunakan alur tersebut. Luar biasa ya Bu ya. Jadi tadi alhamdulillah sudah kita lalui, dan bagaimana rencana kita ke depannya, apakah masih ada pertemuan lagi untuk membahas untuk strategi lagi? Ya, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke depannya. Oke, nanti kita saling berkabar ya Bu ya. Tapi Iya, untuk kali ini baik, saya kira sudah sangat luar biasa. Terima kasih, dan saya berharap Ibu jauh lebih mantap lagi ke depannya ya. Karena saya yakin itu, saya lihat Ibu jauh lebih baik kali ini, ada kompetensi yang harus ditempatkan lagi sebagai guru yang profesional ya. Baik. Saya pikir itu ya Bu ya, pertemuan kita kali ini sangat luar biasa. Sekali lagi yang ingin didiskusikan Bu? Saya rasa sudah cukup, sudah tidak ada Pak. Oke, Terima saya kasih. pikir kita akan berdiskusi di lain waktu ya. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, saya antarkan. Iya, baik, terima kasih. Mampu ya, akhirnya dilupa. Aduh. Eh, Nanti.